biasa pendekatan bayani ini, bahasa saya apa ya? Ada semacam gap yang hari ini khususnya kaum muda jauh tina petunjuk Quran karena bahasa Qurannya mulai ditinggalkan. Maka dalam konteks inilah belajar Quran tidak boleh terjemahnya. Beda dengan kitab-kitab suci yang lain, sudah tidak ada bahasa aslinya. Maka Quran mah sanajan baca terjemah kudu aya teks aslinya. Maka terkadang karena kekurangan bahasa Indonesia, banyak maksud Allah yang tidak tercover oleh bahasa manusia, khususnya bahasa Indonesia. Oke, contoh. Ihsan diartikannya baik. Ma'ruf baik. Khair baik lantaran miskin bahasa Indonesia. Padahal baikna versi Hasan, baikna versi khair, baikna versi ma'ruf, baikna versi thayyib beda-beda. Nah, karena keterbatasan gitu. Sudah ya? Nah, maka contoh lain seperti larangan riba. Digunakan kata riba moal aya dua arti. Makanya konteks riba mah moal aya perdebatan. Yang terjadi perdebatan apakah bunga itu riba atau tidak gitu. Lebah riba nama sepakat. Tapi apakah setiap bunga itu riba, itu terjadi perdebatan. Jadi konteks riba nama nggak ada terjadi perdebatan gitu. Oke, kecuali nanti yang akan disidangkan oleh Dewan Hizbah, insya Allah di bulan Juni itu, salah satunya tentang kriteria riba fadl gitu. Hari riba nasi'ah mah tadi yang kita sebut dengan bunga kredit, ada yang kita sebut dengan bunga standar, ada yang sebut dengan bunga majemuk, disebutnya bunga berbunga gitu. Seperti antum kalau dalam kartu kredit, disiplin full payment nggak kena bunga, tapi sedikit saja minimum payment saumur hirup mual lunas-lunas karena bunga berbunga gitu. Yang dulu secara konvensional dipakai oleh rentenir, namanya bunga majemuk gitu. Ada bunga naon ya? Bunga sekolah. Dah ya. Nah, menunjukkan keharamannya qot'i pasti. Nah, dari corak bayani disusun kaidah fikih dan kaidah usuliyah sebagai pedoman praktis yang memudahkan mujtahid dan fuqaha dalam menerapkan metode ini. Lahirlah beberapa kaidah yang pasti. Contoh, al-aslu fil kalami al-haqiqah. Yang dipakai makna dari makna hakiki dimaknai makna majazi. Contoh, awlamastumun nisa. Al-aslu fil masi, arti asal menyentuh mah menyentuh, bukan jima. Tapi mengapa kita mengartikan awlamastumun nisa di situ bukan nyentuh biasa, nyentuh luar biasa, berarti itu kiasan. Untuk apa? Jima. Nah, berarti memalingkan arti asal menyentuh kepada jima namina takwil. Boleh-boleh karena ada dalil. Nah, itu benar berarti takwilnya sahih. Tapi kalau takwil fasid contohnya, begitu Nabi menyebut bahwa Dajjal bermata dua, pecak sebelah bagian kanan menonjol bagaikan anggur, selama tidak ada dalil yang memalingkan harus dimaknai hakiki. Tidak boleh diartikan bahwa Dajjal itu simbol matre. You know matre gitu. Naon? Oh maksud nama jelema nu ningali dunia wungkul. Itu takwil.
Karena berdasarkan kaidah al aslu fil kalami al hakikoh, maka makna yang kuat dipakai makna hakiki. Untuk diartikan simbolik, diartikan makna kiasan harus ada dalil. Nah itulah diantara contoh kaidahnya. Lahirlah kaidah al aslu fil amri lil wujub. Illa maddala dalilu ala khilafihi, mun aya parentah asalna wajib. Salama teu aya qarinah yang memalingkan harus wajib gitu. Lahirlah juga kaidah al aslu fin nahyi li tahrim, bahwa pada asalnya larangan itu menunjukkan haram. Kemudian kaidah al amu yabqa ala umumihi malam yarid muhassisun. Lapan umum harus diartikan umum, tidak boleh diartikan khusus selama tidak ada dalil. Oke? Isbal tanpa sombong disebutnya mutlak. Isbal dengan sombong diartikannya muqayyad. Berdasarkan kaidah dan analisa bayani, hamlul mutlak alal muqayyad wajibun, maka isbal tanpa sombong harus diartikan maknanya isbal dengan sombong, benar. Nah itu semua kaidah-kaidah yang dibuat oleh para ulama agar corak bayani yang sifatnya abstrak membumi untuk menyelesaikan kasus. Nah itulah yang kita sebut ilmunya usul fikih dengan kaidah fikih. Naon ngalangit kan, kita membicarakan tadi bayangan itu ngalangit gitu. Bagaimana supaya membumi menyelesaikan kasus, dibuatlah pedoman praktisnya namanya kaidah fikih. Cok tingali antum mah karek 15 menit. Ana mah 3 tahun di malimin wae teu ngarti. Saprak naon? Saprak diajar. Pan arantum mah ngarti da teu diajar gitu. Ya, matakna tong sok diajar wae. Ye ciri belet, ye no belet. Ciri barodo mana buktina ngaraji wae. Dan pinter mah tara ngaji. Hidup bodoh. Sudah. Itulah yang disebut dengan corak bayani tekstual linguistik. Yang kedua, ada juga corak taklili. Bahasa keren arantumah rasional kausal. Maka corak ini berusaha menemukan ilat atau motif hukum di balik suatu ketentuan syariat. Maka hukum tidak hanya diambil dari teks secara harfiah, tapi dicari tujuannya. Maka jika ilat tersebut ditemukan dalam kasus lain, maka hukum dapat diterapkan namina di kias atau di analogi gitu. Dah. Maka ciri khasnya adalah rasionalitas, pencarian hikmah, dan perluasan penerapan hukum melalui kias. Maka hukum dilihat sebagai konsekuensi logis dari adanya ilat. Maka berlakulah untuk hal-hal walaupun tidak ada di zaman Nabi. Walaupun tidak ada di zaman sahabat. Berlaku hukum, metodenya mencari kesamaan ilat, disebutnya kias gitu. Jadi Contoh penerapan larangan narkoba. Nas nu aya gitu. Disebutnya asal yaitu homer. Yang diharamkan dalam Al-Quran misalkan surat Al-Ma'idah ayat 90. Setelah diteliti, apa aspek yang menjadi keharamannya, yaitu iskar, memabukkan. Berarti benda apapun yang tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman sahabat,
karena memiliki ilat yang sama berlaku hukum yang sama yang kita sebut ganja, heroin dan lain-lain, putau, putau gitu, pel anjing gitu kan, macam-macam. Jadi entong kieu, Ustad, dari mana cenah dalilna yen heroin teh haram? Pan di Quran mah teu aya al heroin eueuh. Cek sim kuring teh nempi ka ucing endogan moal aya, karena yang dibutuhkan bukan teksnya, pendekatan taklili. Apa kesamaannya? Yaitu sama-sama memabukkan. Nah, itulah namanya corakna taklili gitu. Dah, misalkan tiiraha jalmi menang taklif syariat, dicatat dosa, dicatat pahala. Cok, urang wae debat peraturan usia berapa sih usia pemuda Persis? Pan sempat naik turun itu teh. Taikeun 40, lamun ka 40 berarti lila kolot. Pernah diturunkeun 35 kan gancang kolot itu teh. Nah, ari jalmi kena taklif aturan siksaan dosa dan pahala ti usia sabaraha. Nah, maka Nabi tidak pernah menyebut usia. Nabi itu menyebutkan yaitu akal yang sehat. Maka ukurannya karena akal yang sehat berarti orang gila melakukan apapun tidak ada beban. Maihan mal dosa dagelo, siga budak maling mal dosa lantaran can sempurna akalna. Dah umumna gitu, usia sabaraha eta teh? Umumna teh 15. Maka 15 itu bukan patokan, disebata teh galibna. Entong kieu da abdi mah cacan 15 tahun. 10 tahun tapi geus ngarti nu disebut maling teh teu meunang anger dosa. Untuk pada kieu da abdi mah karek 7 tahun, ai malingna pinter, mana buktina bisa ngahek. Kan berapa banyak pembobolan perbankan ku budak 8 tahun. Urang nu dewasa kalau kata ngarti da gaptek gitu. Berapa banyak tadi kejadian kripto, urusan digital, finansial kan banyak dibongkar teh ku budak leutik. Berarti eta mah leuwih ti kolot. Urang mah bahasa codingna we teu ngararti gitu. Budak 8 tahun geus katalar gitu, bisa ngebobol kan. Nah, jadi ketika disebut usia itu namina golibna, umumna, bukan berarti membatasi di bawah 15 can balik gitu. Sudah ya? Nah, maka dari corak taklili inilah disusun kaidah-kaidah praktis. Misalkan al-hukmu yaduru ma'ailah wujudan aw adaman. Hukum berputar seputar ilat, ada atau tidak. Jadi saat ada ilat ada hukum, tidak ada ilat tidak ada hukum. Mana yang terjadi? Seperti dalam keputusan Dewan Hizbah, hukum memanjangkan janggut dan mengipiskan kumis. Bukan zat jangotna, tapi ilatna likhtilafil Yahud, supaya beda jeung Yahudi. Begitu tidak jadi pembeda, nggak ada lagi hukum. Nah, ketika Yahudi ayeuna paranjang jenggotna. Wani diriungkeun jeung pemuda Persis, mun ukuranna leuwih panjang Yahudi, bahkan diaruntun kan? Gitu. Berarti panjang jenggot bukan pokok. Itulah yang disebut dengan kaidah taklili, al-hukmu yaduru ma'al ilat. Kemudian berlaku lagi lakiyasa fil ibadah, lakiyasa ma'anas. Berlaku juga al-masyaqqah tajlibu atau tajlubut taisir. Saat kesulitan menjadi ilat hukum bagi adanya keringanan. Misalnya bagi orang yang bepergian,
sapar. Nah itulah contoh. Kaidah-kaidah dibuat, coraknya ta'lili. Kemudian yang ketiga, corak istislahi. Bahasa keren barudak orang Bandung mah, corak kemaslahatan dan teleologis. Apa teleologis itu? Hukum adalah pelayan bagi tujuan. Hukum itu bukan tujuan sendiri. Saya ulangi. Hukum ditetapkan untuk kemaslahatan. Hukum ditetapkan sebagai pelayan bagi tujuan. Maka hukum itu bukan tujuan. Masih ingat kata-kata saya? Buat apa saabregna pasal demi pasal? Kalau malah tidak menciptakan tujuan. Siga urang ka budak dihukum cenah budak teh naon dikepret. Ingat ngepret mah lain tujuan. Tujuanna naon? Supaya disiplin. Tujuanna supaya jujur. Saprak loba dikepret kalakah loba ngabohong. Da sieun. Tungtungna mana ngabohong udah sieun dikepret. Nah, jadi jangan lupa hukum itu bukan tujuan. Hukum itu pelayan bagi tujuan. Kalau mun antum geus rumah tangga, ngarah budak tong loba ngalangar, tong loba nyieun aturan. Kapan loba pelanggaran teh sabarak loba aturan. Bapak Ibu usah cenah nah budak teh cenahnya bontongor apa bontongor sorry bang tuh bahasa Jerman gitu. Nah cenah budak teh sering ngalangar wae sanes budak ngalangar Bapak Ibu loba ting aturan. Saprak loba aturan ada pelanggaran gitu. Oke. Teu beja-beja. Ari pelanggaran lalu lintas karena naon? Sabrok loba ting aturan. Halo. Saprak loba aturan kalakah macet gitu. Ya. Kenapa? Karena aturannya yang dilanggar. Contoh, ya naon? Set gitu kan. Sekali deui, kieu dicoret. Dilarang berhenti, kalakah berhenti. Disebutna teh silahkan berhenti. Padahal dilarang sok mangga tempat parkir kalakah diparkir. Pan ditandaan ulah diartikeun teh silahkan esna teh. Tuh tingali. Kan maksudnya mah stop dicoret, tidak boleh gitu kan? Tuhnya disebut ngalanggar teh saprak aya aturan naon? Aturan teu meunang eureun. Mata kaincu ngalatina euna kieu cara kaincu. Ditingali incu teh. Saprak loba dicarek jadi kalaka terus dibalik ayeuna mah. Siga kieu. Dek, jangan main api kalakah tuluy. Sedibalik eta mah. Sok deh sok api-api gitu, urungkeun gitu. Gitu. Enggak lama. Ya budak dikiekeun jeung teh. Semakin loba dicarek kalakah tadi ingin berpetualang, mencari pengalaman kan? Dirobah ayeuna mah. Eyang, boleh tidak aku main peso gitu. Cek urang teh kan jangan kalakah main. Ayeuna mah, eyang, boleh main peso? Boleh yuk, pakai bedog tuh, badag gitu. Ade mau membelah apa gitu? Mau ini sok dibere ayeuna mah kurang. Kalau jadi tertib. Gitu. Nah, itu sekali lagi yang disebut dengan corak istislahi, kemaslahatan dan teleologis, yaitu hukum adalah pelayan bagi tujuan. Hukum itu bukan tujuan. Maka dalam kerangka inilah digunakan prinsip manfaat dan menutup jalan keruksakan yang disebut sadu dari sebagai pertimbangan utama dalam menetapkan hukum. Maka hukum ini dirumuskan untuk mencapai kebaikan, istilahnya jalbul masolih, dan menolak keruksakan yang disebut darul mafasid bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Ciri khas corak istislahi yaitu berorientasi pada maqasid syariah dan realitas sosial.
sering digunakan ketika tidak ada nas yang mengatur secara tegas. Maka nanti kemaslahatan yang ingin dicapai ada yang disebut dengan kemaslahatan primer, istilahnya maslahat daruriyat. Ada kemaslahatan sekunder, istilahnya hajiat. Ada kemaslahatan tersier yang disebut tahsiniyah. Nah, maka tidak ada lain sumber hukumnya, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Nah, inilah yang digunakan oleh Dewan Hizbah dalam beberapa keputusan. Contoh, kebolehan transaksi kartu kredit selama memenuhi syarat. Oke, ada kebutuhan ketika transaksi jual beli klasik mungkin tidak memadai untuk kebutuhan ekonomi global saat ini. Zaman baheula mah, jual beli ka mana wae diudag ka Garut. Sanajan ipis hasilna, sabaraha 50.000, ari ongkosna 300.000 gitu. Dah, maka saat kartu kredit diciptakan, dirancang tanpa riba seperti sistem ujroh atau biaya administrasi dan tanpa goror, dapat membawa kepada kemaslahatan, yaitu kemudahan dalam transaksi antar belahan dunia gitu. Oke, contoh. Antum ke Singapura dioperasi. Operasi naon? Gara-gara jomblo. Obatna di Indonesia, di Singapura lantaran jomblo wae dioperasi gitu. Ari mayarna ku dolar. Sok kabayang ena operasi kudu kamoneh cenyer heula. Maka oleh kartu kredit langsung terjadi palas di dalamnya. Langsung ku dolar perhitunganana teu kudu kamoneh cenyer heula. Da kabayang ayeuna begitu mayar nyai mayar ngan 1 juta, biaya 300 juta. Kamoneh cenyer heula encan tadi ngantri. Tuh, mayar ku kartu kredit otomatis dibayarnya ku dolar. Datang ke satu negara Eropa, ku kartu kredit langsung ku euro. Teu kudu neangan heula si emak. Keur nuker heula, itu contoh kemaslahatan. Nah, maka menetapkan kebolehan selama tadi tidak ada riba, tidak ada goror spekulasi, kebolehannya ditetapkan berdasarkan corak istislahi. Begitu juga pembentukan lembaga keuangan syariah. Merupakan upaya untuk merealisasikan maslahah dengan menyediakan alternatif sistem ekonomi yang adil dan menghindari riba. Hari ini yang paling pesat apa? Lembaga keuangan digital. Mirip mumpung nontonnya walaupun tak hadir ya. Tolong dicek pengetahuan pemuda Persis Kota Bandung literasi terhadap keuangan digital sejauh apa. Bahkan tong literasi ada menges praktek minimal perbankan baroga aplikasinya gitu. Reksadana sudah di aplikasi ayeuna mah gitu kan. Saham sudah di eta, kripto sudah di situ. Jual beli emas saja sekarang Pegadaian sudah ada aplikasinya. Ada Indogod, ada Treasury kan gitu. Tapi percaya orang Bandung punya tinggalin gitu. Pokoknya mah abiri catat ya. Bulan hareup setor masing-masing rekeningna boga sabaraha nu digital. Jadi kan kayak BCA nu aya online aplikasian, berarti kan aya tokona, aya gereyna. Murni BCA digital teh aya kantorna. Gitu. Si bank kan hubungan jeung Shopee gitu. Itu murni bank digital. Bank Jago syariah gitu. Kemudian bank Doku gitu, Superbank gitu. Kadang bisa taringalin. Kapan itu orang irian geus barisa na transaksi gitu. Namanya orang Kota Bandung.
Masih kena naon? Aplikasi Inkig. Juna aplikasi Inkig. Ongko pakai aplikasi tapi ini gitu. Sudah ya, itu namanya corak istislahi. Kemudian yang terakhir karena sudah jam 11 gitu. Yaitu corak waqi'i. Oh, satu dulu. Nah, dari corak istislahi disusun kaidah-kaidah fikih. Contohnya Darul Mafasid, Muqaddamun ala Jalbil Masali. Menolak keruksakan lebih diutamakan daripada menarik kemanfaatan. Kaidah lain ad-dararu yuzalu. Kemadorotan harus dihilangkan. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Bahwa kedaruratan membolehkan perkara yang dilarang. Bukan berarti merubah hukum, tapi saat terjadi terdosa. Contoh. Ketika darurat karena tidak ada makanan yang lain. Kalau tidak ada asupan makanan, hari eta keneh maut. Secara perhitungan insan. Pek teh ngaliwat babi. Cek nu lapar teh ka babi. Bi gitu tuh babi. Nyobian lah gitu. Makan demi menghindari bahaya namina darurat. Bukan berarti babina jadi halal. Babina tetap haram, hanya memakannya tidak berdosa. Pek tengunah dibekal ka imah gitu, tah beda deui eta mah tingali. Jadi begitu situasi kieu lapar sangat, bahaya lamun teu dieusi, didahar babi di dinya. Begitu ngeunah teh dibekal ka imah, da teu darurat deui eta mah beuki eta mah. Nah, itulah yang disebut ad-daruratu tuqadaru biqadariha. Bahwa yang namanya darurat itu tidak bebas, diukur dengan ukuran kedaruratannya. Makanya tidak bisa diseragamkan kedaruratan tiap orang. Gitu. Sama seperti nanti kita membicarakan tentang kemiskinan. Oke, ini lagi ya. Aya orang budakna 2 lebih miskin daripada orang yang budakna 5. Maka kemiskinan tidak bisa diukur oleh jumlah anak misalkan. Nah, sebabnya ternyata boga dua terawog daharna. Anu 5 ancin, seeutik daharna lebih ripuh nu 2. Sebab sekali dahar kudu sekian kilo, eta mah gitu tuhnya. Nah, itu sama urusan tadi, kedaruratan itu tidak bisa seenaknya. Dan tidak bisa dipakai ukuran yang sama untuk kedaruratan A dan C gitu. Contoh kasus di dia, baran di dia, di rumah sakit ibu dan anak di dia, di Asana Anyar, okay. Murid asatid nelepon ke dia. Tad, ayeuna keneh harus ada keputusan, pun bojotnya kena disesar, gitu. Biayana teh perkiraan 4 juta. Sementara orang teka sawang ti mana artosna aya tawaran BPJS gitu. Kumaha tampi entong tarima ngan tanya heula limit BPJS-na sabaraha. Begitu ditanya teh ngan 2 juta. Ari budak biaya 4 juta, cek sim kuring teh bejakeun lah ka budak tong maka kaluar gitu. Naon can aya duitna kurang 2 juta pan teh mungkin gitu heula. Halo, saya geura tingali. Jadi sega antum kapan BPJS mah gumantung kelasna. Matak lamun antum geureung nek make BPJS tanya heula ka penyakit teh. Bro, tong parahnya. Limitnya teu nepi ka penyakit maneh gitu. Berarti kan di talangan heula. Maka sesana mayar. Jadi di cover ku BPJS dirina 2 juta. Sisana mayar, berarti bayaran itu untuk sesuatu yang sudah dipakai. Salamat can lunas teu meunang heula make di BPJS. Paning tunji satahun hiji lahirna coba ka adina teh cicing euy. Lanceuk mana ge can lunas. Itu contoh. Kemaslahatan kan itu penting memahami ini. Jadi terkadang kesimpulannya apa? Bukan Islam yang berat, ilmu urangna nu minim. Sebab setelah kita banyak ilmu tentang Islam, tidak ada satupun kesulitan dalam hidup tanpa solusi.
Jadi bukan solusi yang kurang, urang nu teu akrab karena syariat gitu. Sudah? Nah, ini yang terakhir yaitu corak waqi'i, kontekstual realitas. Maka corak ini mempertimbangkan realitas sosial, budaya, dan situasi aktual yang disebut urep atau adat sebagai faktor penting dalam penetapan hukum. Maka dalam konteks ini hukum tidak dilihat secara abstrak, tapi harus menyentuh realitas kehidupan insan. Maka lahirlah teori yang disebut istishab, urep, syar'u man qoblana, syar'un lana dalam corak ini. Ya, contoh istishab. Samemeh tidur wudu. Okay. Begitu hudang al aslu boga wudu atau batal. Saya ulangi. Memeh sare wudu. Okay. Begitu bangun asal dia toharoh atau batal. Asalnya toharoh. Sebab sebelum tidur dia wudu. Sampai ditemukan bahwa keur sare teh tut atau pes. Maka selama tidak ada bukti yang merubah keadaan awal, itulah metode istishab. Bener ya, keur salat kekerebekan ku kurubuka. Al aslu fil kurubuki gitu. Tengah batalkan sampai ada saksi dan alat bukti naon bau atau sora. Teruskan tah menetapkan lanjutkan itu istishab. Gitu. Kemudian yang kedua urep atau tradisi yang baik. Dewan Nisbah kemarin dalam buku panduan nikah contohnya kalung bunga pengantin. Itu ayah di zaman sahabat begitu pas nikah ada serah terima pengantin calon pengantin ku kembang eueuh. Nah itu namanya budaya. Selama budaya itu tidak bertentangan dengan syariat boleh, itu metode teh urep. Kemudian punten bahasa ini naon seren sumeren. Teu aya dalilna tadi. Sakapeung mah punten panjang seren sumeren teh nepi ka porsi ustad beak. Jadi ustad ngan 15 menit khutbah lantaran geus gitu. Itu teh boleh. Dari sisi apa? Kebiasaan menghormat tamu dalam acara pernikahan. Tapi urusan sawer. Sawer mah bukan budaya, itu asalnya ritual. Ngan di orang robah dan geus teu apal gitu, teu apa ritual naon kan al aslu mah kubeas. Sebab itu ritual kesejahteraan dalam rumah tangga diganti ku permen bid'ah eta teh. Bid'ah eta teh. Naon cek karuhun ge bid'ah da aslina mah kubeas. Kulantaran teh apa sejarah pipilueun ganti ku permen gitu. Ganti ku receh. Atau pugu barenyol kan baredukeun gitu kan. Wah, barenyol pengantin gitu da kure. Itu contoh, itu urep yang bertentangan. Oke. Contoh lain. Kapan perempuan itu bersih dari haid? Upami kapan haid mah aya bukti darah, maka tidak bisa diukur oleh hari karena tiap perempuan berbeda. Anu 7 poe bersih. Berapa harinya? 7 hari tidak bisa. Nah itulah yang disebut kebiasaan. Jadi boleh menetapkan bagi saya 10 hari mandi. Kenapa? Urepnya begitu. Bagi Syiah bahkan 5 hari. Gitu. Nah maka beberapa contoh dalam muamalah transaksi sekian harus ada materai. Tuh aya di zaman Nabi materai bro. Nah diadakan materai urep karena tidak bertentangan boleh. Kwitansi, jamiah persis kop surat,
aya gitu di ditu kop surat stempel mah aya gitu. Kudu di mana coba nyetempelkeun antara ketua jeung sekretaris. Halo, aya dalilna? Di tengah we ngarah adil. Deketkeun karena sekretaris teh teh urep. Boleh selama tidak bertentangan. Nah, satu lagi syar'u man qablana syar'un lana, hukum yang telah ditetapkan oleh Allah untuk umat-umat sebelum Nabi Muhammad seperti Yahudi, kaum Nasrani yang diberitakan dalam Al-Qur'an berlaku juga bagi umat Islam selama tidak dihapus. Selama tidak diubah oleh syariat Islam. Nah, dalam konteks inilah dibuat kaidah-kaidah fikih seperti al-adah muhakamah. Al-aslu baqa'u makana alal makana. Kaidah populer lainnya al-yakinu la yuzalu bisyak. Bahwa keyakinan tidak bisa dihilangkan semata-mata karena keraguan. Itu semua panduan praktis, corak metodenya waqi'i. Istishab, urep, syar'uman qoblana, syar'ulana. Nah, dari berbagai penjelasan sederhana itu tidak berlebihan sekiranya diambil kesimpulan bahwa keempat corak metode istinbat pada dasarnya tidak selalu berdiri sendiri, tetapi sering saling melengkapi dalam proses istinbat seorang mujtahid. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya bayani adalah pondasi utama. Sebab bersumber langsung dari wahyu. Yang kedua, taklili memperluas jangkauan hukum dari teks ke kasus baru yang tidak ada teksnya melalui penalaran rasional. Yang ketiga, istislahi memastikan bahwa hukum yang dihasilkan selaras dengan tujuan utama syariat, yaitu kemaslahatan insan. Yang keempat, waqi'i menjebatani antara teks atau kaidah dengan realitas sosial, budaya dan sejarah sehingga hukum menjadi kontekstual dan mudah untuk diterapkan. Maka ingat, keragaman corak tersebut bukan perbedaan tentang benar dan salah, melainkan perbedaan sudut pandang epistemologis dan metodologis dalam menyelesaikan hukum. Maka seorang mujtahid unggul pasti menguasai semuanya. Gitu Jadi seorang mujtahid yang cakap biasanya menggabungkan beberapa corak secara komplementer. Dimulai dengan teks, lanjut cari ilat, bandingkan dengan kasus baru, ketaklili. Setelah itu uji apakah sesuai dengan maksud syariah atau tidak, itulah istislahi. Setelah itu pertimbangkan dengan konteks sosial dan kebiasaan setempat, itulah yang disebut waqi'i. Ini penting terutama kaitan strategi dakwah. Sok tingali garanya, tingali. Lamun ada yang bersengketa, terus dihadapkan pada Nabi. Nabi tidak pernah mengatakan maneh salah itu benar. Tapi Nabi mengatakan maneh benar. Ngeus we ternyebutkan maneh salah. Nah, maka istislahi juga penting dalam konteks fikih dakwah. Apa? Bukan salah tapi tidak tepat waktu dan tempat. Nah, lantaran orang mah ambek gitu. Hayangna teh habek we. Bukan salah, terkadang tidak tepat waktu dan tempat. Jadi we teu maslahat gara-gara naon? Teu sabar dina waktu. Teu sabar dina tempat. Lain tempatna urang teu sabar, habek we. Bukan penerimaan yang didapat. Leheung cemoohan. Batu tah. Bergelimpangan. Nah, gara-gara urang teu sabar waktu dan tempat, itu penting istislah ini dipakai. Nah, dengan demikian keragaman ini justru menjadi kekayaan metodologis dalam Islam yang memungkinkan fikih tetap relevan, dinamis dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan akar tekstualnya.
Sorry bro, saya tidak setuju kalau dia menyatakan fikih itu penyebab kemunduran. Padahal dengan corak ini justru fikih mengawal peradaban. Karena fikih mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan akar tekstualnya. Oleh apa? 4 corak metode ini. Nah demikianlah cikal bakal kenapa persatuan Islam bisa eksis 1 abad. Karena para tokoh kita mujtahid sejati. Yaitu 4 pendekatan ini selalu digunakan dan dikawal. Sehingga Persis bisa melampaui menyeberang arus zaman. Sampai kapan? Selama aya mujtahid. Sekiranya di Persis terjadi kemandegan kaderisasi. Yang satu tadi pinter teks, abe realitas. Pasti lemah metodenya. Sebaliknya nu ieu cermat karena realitas. Dalilna teu nyaho. Surat Al-Fatihah 7 ayat salah 15. Timpang juga gitu. Nah maka kaderisasi ulama dalam konteks penguasaan metodologi pada dasarnya bukan parsial. Tapi simultan satu kesatuan agar lahir para mujahid di abad modern yang menguasai 4 corak secara komplementer. Nah akhirnya karena lapar jua yang memisahkan kita. Nah saya coba akhiri sampai sesi ini. Nanti terserah Padlan. Apakah akan dibuka sesi tanya jawab atau tidak. Tapi sekiranya mau dibuka sesi tanya jawab, Padlan tanggung jawab. Singkarunya Amin Muhtar karena besok pagi kita akan mulai kajian kaderisasi ulama di KBB. Gabungan 6 PC gitu. Yang terluar gitu Rongga, Cililin, Cihampelas. Mulai 2026 ini sayap KBB juga kita perkuat selain Kota Bandung dan Kabupaten Bandung serta Cimahi dalam kerangka Bandung Raya sebagai wajah dan wijah persatuan Islam. Tak terkecuali pemuda Persis. Gitu Badan. Dengan demikian saya mohon mundur amit mungkur. Hapunten anu kasuhun. Insyaallah kita bertemu kembali di bulan depan dalam keadaan sehat walafiat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.